Saudara, sejumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut ada banyak tekanan dari Ferdi Sambo selama pengusutan kasus ini. Bahkan salah satu saksi Ridwan Soplanit merasa telah dikorbankan dalam kasus ini. Apakah keterangan para saksi makin menyudutkan Ferdi Sambo? Kita akan bahas bersama dengan kuasa hukum Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak. Pak Martin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livia. Kita juga akan sapa pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, apa kabar? Baik, Mbak Livia, selamat sore menjelang malam. Ya, selamat malam. Saya ke Pak Martin dulu. Pak Martin, para saksi hari ini mengungkap ada banyak tekanan dari Ferdi Sambo saat menyelidiki kasus ini. Apakah ini kemudian makin memperkuat peran Sambo ada di balik penembakan Yosua? Ya, satu yang saya setuju di dalam persidangan hari ini bahwa memang benar penyebab dari peristiwa ini adalah Ferdi Sambo. Benar dia sudah mengakui itu dan ya menurut saya beliau sudah berjiwa besar untuk mengakui. Nah, namun ya untuk menilai apakah yang lain tidak salah ataupun salah itu bukan penilaian dari Ferdi Sambo. Ya. Itu penilaian kalau etik ya penilaian dari Komisi Etik. Lalu kalau dari segi hukum pidana itu adalah penilaian dari hakim. Ya, jadi sah-sah saja kalau sudah terlanjur terjadi, ya penyebabnya itu ataupun orang yang menyebabkan suatu peristiwa ini mencoba untuk meringankan para pelaku yang lain ataupun pelanggar etik yang lain, namun tidak fair rasanya kalau segala sesuatunya itu hanya didasarkan kepada penilaian dari si pembuat peristiwa ini. Jadi menurut hemat saya tetap harus melalui proses persidangan, khususnya untuk para saksi yang juga menjadi terdakwa obstruction of justice. Lalu yang berikutnya, tadi saya juga mendapatkan informasi dari simpatisan kita ya, ketika dia berfoto atau swafoto dengan salah satu saksi yang bernama Ridwan Soplanit. Saya melihat memang dalam foto tersebut itu raut muka kesedihan dan kekecewaan dan juga letih itu terlihat sekali. Saya pun terus terang juga menjadi iba juga. Nah, namun memang inilah konsekuensi gitu ya. Inilah konsekuensi ya, karena memang sudah melakukan perbuatan dan tidak melakukan antisipasi. Dalam arti begini, saya tahu memang tekanan ataupun relasi kuasa itu sangat besar. Tapi pasca melakukan kesalahan kan bisa langsung mengadukan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Nah, ini kan apakah mereka lakukan atau tidak? Menurut pengamatan saya, sampai dengan mereka dipatsus itu tidak dilakukan, Mbak Livia. Tapi kan tadi saksi juga menyebutkan Pak Martin kalau dia bahkan takut sekali sama Kadif Propam, takut dipecat katanya. Ya, Kadif Propam itu kan bukan pimpinan paling tinggi di institusi kepolisian kan, dan masih banyak lagi yang memiliki bintang 3 ataupun sesama bintang 2. Nah, yang kita nilai itu sebenarnya Mbak Livia, pasca mereka mengetahui ya, walaupun sebenarnya menurut saya mereka sudah tahu dari awal. Karena kenapa? Khususnya yang di Propam, mereka tahu bahwa membersih-bersih TKP itu adalah bukan tupoksi mereka. Lalu mengenai yang dari reskrim, mereka tahu juga dengan menghilangkan barang bukti itu membuat suatu peristiwa pidana bukan menjadi terang, malah menjadi gelap. Nah, oleh karena itu, berdasarkan temuan juga di tanggal 12 ya, menurut informasi dari Cuk Putranto, yang melihat bahwa Joshua masih hidup dan tidak sesuai dengan konstruksi rekayasa Ferdi Sambo yang mengatakan tembak-menembak, dan Joshua sudah mati pasca dia datang, harusnya mereka itu membuat suatu keputusan yang bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing ataupun secara bersama-sama. Faktanya kan mereka nggak lakukan, Mbak Livia. Oke, saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, kalau yang Anda lihat Pak Jamin, dari kesaksian 9 saksi hari ini, siapa yang paling penting untuk membuka misteri kematian Yosua? Ya, kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Ridwan Soplanit itu hal yang paling penting menurut saya, karena konteksnya dialah yang memegang kendali pertama sekali dalam proses olah TKP untuk dilaporkan ya tentang kejadian tersebut. Sayangnya beliau menerima mentah-mentah keterangan Pak FS begitu, walaupun dalam hati nuraninya ada kejanggalan-kejanggalan yang dia rasakan begitu. Tetapi seharusnya sebagai seorang penyidik ya, kalau dia tahu ada kejanggalan-kejanggalan, dia harus konfrontir, dia harus konfirmasi kenapa alasan ini, alasan itu. Tetapi karena
komandonya terlalu tinggi dari seorang perwira menengah kepada langsung bintang, ya ini juga menjadi masalah tadi. Sehingga dia tidak berani untuk mengkonfirmasikan saja, dia tidak berani. Bahkan tadi bilang, udah kamu gak usah banyak cerita, atau udah saya aja yang jawab terkait dengan CCTV. Nah ini kan suatu hal yang sebenarnya dihilangkan. Satu kan sebagai penyidik, melekat jabatan tersebut siapa saja yang diperiksa atau ditanyakan harus memberikan jawaban begitu loh. Harus bisa dikonvertir, bisa diterima. Tetapi realitanya ya kita lihat ya. Karena saya khawatirnya memang rencana ataupun drama yang skenario yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo ini masih dianggap sebagai suatu kebenaran. Sehingga mereka khawatir kalau seandainya benar mereka bisa melawan perintah bintang, bisa dimutasikan atau punya risiko jabatan yang lebih tinggi lagi. Ya udahlah kita ikut aja lah begitu, daripada kita nanti ini benar diomongin. Nah, tapi mereka ada keraguan ini tidak benar. Nah memang dilema seperti itu berhadapan dengan situasi yang sangat harus mengambil keputusan, itu sangat sulit dan itu cepat sekali kan kejadiannya. Nah dengan keadaan seperti itulah sehingga sulit bagi mereka untuk bisa mengambil benar-benar bersikap profesional. Sehingga ya akhirnya mereka kena kode etik kan. Nah inilah yang menjadi dasar seharusnya mereka bukan taat kepada komando, tapi taat kepada hukum, SOP terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan mereka udah punya, cuma nggak digunakan. Nah itulah permasalahannya kita dalam proses penyidikan ini, lebih takut kepada atasan daripada aturan hukum dan SOP. Gitu Mbak. Baik, Pak Jamin, kalau Anda sendiri melihatnya ini kan awalnya saksi-saksi ini takut, kemudian mereka cenderung ada yang bahkan sampai berubah-ubah keterangan di persidangan, tapi sekarang nampaknya sudah mulai nyaring, berani, bahkan ada yang kemudian tadi Ridwan Soplanit sempat berkata ke Ferdi Sambo, kenapa saya dikorbankan, sudah mulai berani lah intinya. Apakah kemudian ini artinya sudah mulai akan terbuka satu persatu benang kusut kasus kematian Yosua ini? Ya, dari fakta-fakta persidangan yang sudah kita dengar sendiri, bahwasannya memang sudah mengkerucut, bahwasannya perbuatan itu sudah diakui, lalu rencana-rencana pembunuhan itu sudah dibuktikan di dalam persidangan, begitu ya. Tinggal bagaimana perbuatan itu adalah suatu bentuk yang sadisme, kekejian yang justru melibatkan banyak orang, ya sudah dipersiapkan sebelumnya dengan matang. Nah itu yang menjadi dasar yang saat ini sedang disampaikan. Jadi saksi-saksi yang sekarang belakangan ini saya kira nggak begitu sangat berpengaruh lagi terhadap putusan hakim. Hakim sendiri kalau menurut saya dia sudah punya pandangan yang firm gitu, bahwasanya ini adalah kasus yang terkait dengan pembunuhan berencana. Kalau saya amati ya, itu penilaian saya tidak mau menilai lebih jauh, tapi itulah yang bisa saya lihat saat ini begitu. Tapi kalau saya mau ke Pak Martin. Pak Martin, kalau misalnya Anda sendiri melihat dari keterangan para saksi hari ini, saksi mana yang kemudian paling penting? Ya, terima kasih Mbak Livia. Saya setuju sama semua yang disampaikan oleh teman kita ya, Bang Jamin Ginting, namun yang saya tidak setuju ada satu hal tadi mengenai adanya kemungkinan bahwa apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo benar. Karena menurut saya ya, secara kausalitas para penyidik yang sudah profesional ini ataupun para petugas di Propam yang sudah juga profesional dan mantan reskrim juga sebenarnya tahu jauh di lubuk dalam hatinya dan sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena perintah untuk menghilangkan barang bukti, perintah untuk mengkondisikan lapangan, perintah untuk membuat BAP di tempat lain itu bertentangan dengan teori kebenaran, ya, dan bertentangan juga dengan tupoksi para petugas ini. Jadi sejak dari awal perintah itu disampaikan, saya yakin mereka sudah tahu 99,9% bahwa bukan seperti yang disampaikan oleh Ferdi Sambo lah yang terjadi sebenarnya, ya. Jadi itu aja yang tambahan untuk Bang Jamin Ginting. Lalu yang berikutnya mengenai keterangan hari ini, ya. Tadi ada keterangan dari ataupun kemarin ada keterangan dari Cuk Putranto ya, yang mengatakan bahwa DVR itu sudah diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan semenjak tanggal 10. Nah yang jadi pertanyaan ya, kok drama tembak-menembak itu lama sekali sampai bulan Agustus gitu loh.
Dan ada resonansi di situ, ada Karopenmas melakukan rilis, ada Budi Herli, Kombes Pol yang melakukan rilis, dan orang-orang ini sampai saat ini saya lihat belum pernah dihadirkan sebagai saksi. Ya makanya saya kira ya kurang fair juga, ya harusnya mereka at least minimal dihadirkan sebagai saksi. Lalu yang berikutnya mengenai persidangan hari ini juga. Terkuak fakta bahwa benar sesuai dengan kesaksian Adjan Romer, Ferdy Sambo itu menjatuhkan senjata HS ya. Ya, itu yang tadi saya mau tanyakan ke Anda. Nah, lalu terkuak juga di persidangan bahwa memang benar tangan kanan Ferdy Sambo itu terlihat seperti menggunakan sarung tangan hitam. Ya. Tapi kan di CCTV nggak kelihatan Pak Martin, ketutup mobil. Itu cukup untuk meyakinkan hakim nggak? Ketika berjalan setelah tertutup mobil kan tangannya agak sedikit mengangkat itu yang kanan. Nah, menurut pengamatan saya beliau menggunakan sarung tangan. Ya, mengenai salah atau tidak ya, tapi menurut pengamatan saya secara visualisasi itu seperti menggunakan sarung tangan. Meskipun nggak clear ya, tapi menurut Anda ini cukup untuk meyakinkan hakim bahwa saat itu ada senjata yang jatuh, Ferdy Sambo pakai sarung tangan, artinya ada kemungkinan besar Ferdy Sambo juga membawa senjata ke TKP. Ya, jadi gini, pengamatan saya ini melalui visualisasi dikuatkan dengan satu alat bukti loh. Satu alat bukti itu maksudnya adalah 2 orang keterangan saksi. Yang pertama kesaksian Adjan Romer yang mengatakan bahwa benar Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hitam dan menjatuhkan senjata. Lalu kesaksian dari Richard Eliezer yang mengatakan bahwa di dalam rumah Duren 3, Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan. Terus mau apa lagi? Masa kita mau percaya sama keterangan terdakwa? Keterangan terdakwa punya hak ingkar. Jadi saya lebih percaya pengamatan saya melalui video yang ditayangkan dan juga satu alat bukti yaitu keterangan saksi. Oke, ini akan saya tanyakan ke Pak Jamin Ginting. Pak Jamin, kalau kita melihat bukti CCTV seperti ini kan tidak clear, tidak kelihatan jelas bagaimana kemudian apakah betul pakai sarung tangan, apakah betul ada senjata yang jatuh. Ini bagaimana kemudian posisi hakim untuk memverifikasi dan juga memastikan keterangan saksi yang mana yang betul? Ya, tentu kalau kita lihat CCTV itu kan merupakan alat bukti ya, alat bukti untuk menjadi barang bukti, jadi CCTV itu adalah barang bukti. Barang bukti itu harus didukung oleh alat bukti lain. Nah tadi ada alat bukti saksi, contohnya saksi Romer dan Baradae yang melihat bahwasannya sama-sama menggunakan sarung tangan ya. Nah, dari keterangan Baradae dan juga Romer, ada nggak saling kesesuaian? Nah, kalau ada kesesuaian, ditambah lagi dengan alat barang bukti tadi, maka itu bisa nanti menjadi bukti petunjuk. Jadi 2, 1 alat bukti sebagai alat bukti saksi, 2 sebagai alat bukti petunjuk. Untuk menyatakan apa? Menyatakan adanya bahwasannya FS membawa senjata HS dan menggunakan sarung tangan. Jadi terjadilah yang disebut sinkronisasi terhadap dari barang bukti dan alat bukti yaitu saksi dan petunjuk dari hakim. Dan itu sudah cukup kuat sebagai dasar menunjukkan bahwasannya FS sudah memegang senjata dan memiliki sarung tangan, Mbak, begitu. Pak Jamin, kalau tadi merespon apa yang dikatakan Pak Martin soal ada juga saksi-saksi yang juga harusnya diperiksa, mulai dari mantan Kapolres Jakarta Selatan sampai kemudian Kadif Humas, karena proses dari Juli, di mana kemudian DVR sebetulnya sudah diterima, sampai kemudian... Karopenmas, oke. Pentingkah ini kemudian juga ikut diperiksa, Pak Jamin? Ya sebenarnya yang paling penting diperiksa di sini yang pertama sekali mengumumkan adanya suatu perbuatan yaitu Kapolres Jakarta Selatan ya. Itu yang pertama harusnya dari mana kan kemarin itu ada barang buktinya juga hasil visum sementara. Nah seperti apa itu walaupun tadi kan saya lihat juga sudah ditampilkan ya terkait dengan hasil visum sementara yang masuk berapa, yang keluar berapa kan begitu ya. Nah, jadi itu yang harus diperiksa. Nah, inilah yang harus lalu dari keterangan itu siapa lagi yang mengumumkan dan mengetahui. Nah, cuma memang Mbak Sylvia, ini adalah kewenangan dari jaksa penuntut umum. Jadi kalau jaksa penuntut umum merasa, wah ini saya nggak perlu karena nggak begitu penting untuk pembuktian, dia nggak
akan menghadirkan tersebut. Dia hanya menghadirkan yang ada related langsung dengan kejadian ini. Kalau menurut dia nggak ada hubungan, dia tidak akan. Dan hakim juga nggak bisa memerintahkan, yuk kau harus hadirkan. Karena beban pembuktian untuk mengungkapkan adanya suatu perbuatan pidana ini oleh jaksa penuntut umum. Ya itulah kelemahan kita. Jadinya kita tergantung kepada jaksa penuntut umum. Dia mau hadirkan atau tidak gitu. Kalau penasihat hukum merasa penting ini orang hadir, nanti dia yang mempunyai hak untuk menghadirkan begitu. Nah, cuma masalahnya bisa nggak dia mau menghadirkan orang di BAP atau yang belum pernah di BAP untuk bisa dihadirkan sendiri. Nah, itu punya kesulitan tersendiri ya dalam menghadirkan orang-orang seperti itu. Begitu, Mas Rifki. Pak Jamin, kalau kita lihat kan keterangan para saksi sekarang sudah mulai mengerucut, mengaku ada tekanan dari Sambo. Kemana kira-kira akhir dari persidangan ini? Ya tentu kalau pengerucutan terhadap kasus FS sudah cukup jelas, ada 2 dakwaan terkait dengan dakwaan pembunuhan di 340, 338 dan obstruction of justice. Nah, jadi dua-dua ini kelihatannya tadi yang digunakan pertama untuk obstruction of justice-nya dan juga untuk pembunuhan berencana sudah ada ahli-ahli yang sudah disampaikan. Dengan demikian ahli-ahli ini sudah merujuk kepada 340. Cuma permasalahannya bagaimana nanti hakim bisa melakukan hukuman maksimum atau tidak maksimum plus dengan tambahan pembuktian terkait dengan adanya obstruction of justice lalu dijumlahkanlah hukuman tersebut. Nah, saya berharap ini tidak terlalu lama karena masa penahanannya kan cuma antara 30 plus 60 berarti 90 hari. Jangan sampai kebanyakan saksi-saksi lupa waktunya tidak cukup lagi gitu ya untuk bisa membuktikan sehingga nanti bisa lepas dari tahanan begitu. Artinya hakim juga harus berkejaran dengan waktu ya untuk kemudian segera memutus nanti kira-kira hukuman apa yang paling sesuai dengan segala pembuktian yang hadir di persidangan. Terima kasih kuasa hukum Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak dan pakar hukum pidana Jamin Ginting telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Sehat-sehat selalu.